Surabaya merupakan kota yang memiliki banyak peninggalan bangunan cagar budaya berupa gedung, monumen, stasiun, dan sekolah. Heritage atau warisan budaya merupakan elemen fundamental dalam membentuk identitas suatu daerah di tengah globalisasi. Warisan ini terbagi menjadi tangible dan intangible, dengan cagar budaya sebagai manifestasi fisik yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Tanpa pelestarian yang serius, bangsa beresiko kehilangan jejak historis dan memori kolektifnya. SDN Alun-Alun Contong merupakan salah satu contohnya, atau yang bisa disebut SDN Sulung ini merupakan sekolah Surabaya yang termasuk dalam bangunan cagar budaya di Surabaya sesuai dengan keputusan surat wali kota. Sekolah ini terletak di Jalan Sulung Sekolahan Nomor 1, Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Sekolah ini memiliki luas tanah 2.179 meter persegi. Sekolah ini merupakan sekolah peninggalan para pahlawan yang telah berjasa untuk memerdekakan Indonesia. Contohnya adalah Pak Suki Misro Diharjo. Lalu, ada juga negarawan dan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ruslan Abdul Ghani. SDN Sulung memiliki ruangan sekolah cagar budaya yang berjumlah 8 ruangan. Yang pertama itu adalah ruangan yang khusus untuk peninggalan-peninggalan bangunan dan furnitur serta barang-barangnya. Lalu yang kedua itu adalah ruang MBG. Yang ketiga adalah perpustakaan. Lalu ruangan keempat adalah musola. Yang kelima adalah ruangan ekskul alat musik. Yang keenam adalah ruang kosong. Yang ketujuh gudang, dan ruangan kedelapan adalah gudang. Untuk aktivitas yang dilakukan di SDN Sulung yaitu ada belajar mengajar antar guru dan siswa-siswi, lalu ada aktivitas wisata seperti mengunjungi cagar budaya yang dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun domestik. Meskipun sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh SDN Sulung, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar, lalu ada kesadaran masyarakatnya masih rendah, termasuk area dead space dan blind space. Lalu ada pemerintahnya yang kurang mengelola. Lalu yang terakhir ada minim dampak ekonomi. Terdapat juga isu mikro, seperti kurang jelasnya arus sirkulasi dalam sekolah. Lalu ada inefisiensi ruang sekitar SDN. Lalu visibilitas yang kurang terlihat. Lalu ruang tidak dipakai sesuai fungsinya. Dan terakhir, banyak barang yang tidak terpakai. Lalu ini merupakan point statement untuk konsep dari masalah yang saya bawa. Yaitu yang pertama, visibilitas bangunan yang rendah. Dengan solusi saya itu merubah gate, menambah signage, dan mengubah lokasi RW Balai Sulung yang ada di depan sekolah. Lalu, yang kedua, masyarakat belum ikut dan merasa perlu menjaga bangunan bersejarah. Solusinya menyediakan lapangan kerja bagi UMKM di sekitar area cagar budaya. Lalu yang ketiga, kurangi aktivitas dan daya tarik masyarakat. Dengan menambah mural, papan informasi, banner yang eye-catching, dan struktur kolonial yang bagus, bisa menarik wisatawan. Lalu, ada masalah birokrasi yang akhirnya tidak menimbulkan dampak ekonomi. SDN Sulung memiliki lahan kosong yang dapat dikelola, yaitu area yang dekat dengan TK Sulung. Saya buat sebagai sentra wisata kuliner dan juga toko oleh-oleh yang akan menunjang para UMKM yang berada di sekitar SDN Sulung untuk bisa berjualan di situ. Maka hal tersebut akan menciptakan inclusive placemaking dan juga economic multiplier effect bagi masyarakat di sekitar. Sebagai representasi dari bangunan heritage, inspirasi desain yang saya ambil yaitu interior khas kolonial Belanda, dipadukan dengan motif batik khas Surabaya. Lalu warna yang saya pakai itu dominan coklat, krem, dan juga putih. Lalu ada elemen dekoratif berupa mural sejarah, foto-foto arsip dari zaman dulu, signage bergaya kolonial, dan juga ada motif batik Surabaya. Semua itu diciptakan untuk memperkuat identitas kawasan sekaligus menciptakan pengalaman ruang yang lebih hidup. Perancangan diarahkan untuk menciptakan kawasan wisata yang mampu menghubungkan nilai sejarah SDN Sulung dengan aktivitas sosial, edukasi, serta ekonomi melalui pendekatan inklusif placemaking. Dengan adanya sentra kuliner ini juga menjadi penghubung antara aktivitas wisata dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Lalu konsep tersebut diwujudkan pada beberapa area terpilih. Yang pertama, area depan bangunan dirancang sebagai titik penyambutan yang memperkuat identitas kawasan melalui fasad bangunan bergaya kolonial Belanda, signage heritage, serta jalur masuk yang lebih terbuka dan mudah untuk diakses. Area ini menjadi visualisasi awal bagi pengunjung sebelum memasuki area makan. Selanjutnya, terdapat area UMKM yang dirancang sebagai ruang yang mengangkat kuliner khas Sulung dan produk lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata. Identitas setiap tenan diperkuat melalui signage yang heritage. Lalu tata ruang dibuat terbuka agar interaksi antara pengunjung dan pelaku usaha dapat berlangsung secara natural. Lalu, terdapat area wastafel yang dirancang sebagai fasilitas pendukung yang tetap mengikuti desain dari kawasan wisata ini, seperti penggunaan material kayu dan penggunaan elemen dekoratif geprek, sehingga aspek fungsional tetap menyatu dengan karakter heritage kawasan SDN Sulung.
Salah satu capaian dari proses ini adalah tersusunnya sebuah rancangan yang berupaya menjawab permasalahan kawasan berdasarkan kondisi existing, mulai dari aspek visibilitas, pengalaman pengunjung, aktivitas ruang, hingga peluang keterlibatan masyarakat. Rancangan ini juga menunjukkan bahwa sebuah ruang memiliki potensi untuk menghadirkan manfaatnya lebih luas apabila mampu menghubungkan fungsi edukasi, sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh. Namun, proses perancangan ini juga memiliki berbagai tantangan. Karena objek perancangan masih berfungsi sebagai skala aktif, setiap usulan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehari-hari tanpa mengurangi nilai historis bangunan. Dari proses tersebut, saya memperoleh pelajaran sebuah desain akan memberikan dampak apabila mampu memahami konteks kawasan, kebutuhan masyarakat, serta aktivitas yang ingin dibangun di dalamnya. Untuk kedepannya, masih terdapat banyak potensi pengembangan yang dapat dilakukan. Kawasan ini memiliki peluang untuk terhubung dengan destinasi heritage lain, sehingga membentuk jaringan wisata sejarah yang lebih terpadu. Pengembangan media digital, program edukasi, kegiatan komunitas, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif juga dapat memperkaya pengalaman pengunjung sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi antar pemerintah, sekolah, komunitas, dan sektor pariwisata, kawasan ini berpotensi berkembang menjadi ruang publik yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga mampu menciptakan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.